Kegiatan Peer Teaching PPG dalam Jabatan 2021 Angkatan 4 oleh Putri Rani Wahyuning Tias SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi kelas 5. Apa kabarnya kelas 5 hari ini? Sehat semuanya? Pagi Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, ngalamin. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya sama Bu Guru. Walaupun hari ini kita belajarnya masih daring, tapi tetap semangat ya. Ya Bu. Ya. Bu. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Ya, semuanya sudah siap di Google Meeting semuanya. Nah, sekarang Bu Guru minta Riki untuk menyiapkan doa. Yuk, kita berdoa Ya, dulu Bu. yuk. Ya, Yuk. silakan. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Nak Riki. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, biar semuanya semangat. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya siap ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Nah, kelas 5 hari ini sudah siap ya belajar sama Bu Guru? Hari Ya, ini Bu. Oke, sip. Hari ini kita belajar tema 5 masih tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan di pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang materi yang terkait juga hari ini. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang kenampakan alam dan buatan ya. Nah, Rahmi coba masih ingat apa itu kenampakan alam? Coba Rahmi atau Alam. Ya? Gunung Bu, dataran tinggi Bu. Betul. Terus siapa lagi yang tahu kenampakan alam kemarin? Sungai Bu, sungai. Iya, betul Ismail. Lautan Ibu. Iya, betul. Kalau kenampakan buatan apa saja coba? Laut. Iya, betul. Kalau kenampakan buatan sekarang. Jembatan Bu, waduk, jembatan. Iya, betul. Hebat semuanya. Masih ingat pembelajaran yang kemarin. Nah, hari ini di subtema 3, pembelajaran 3, kelas 5 akan nanti mengamati sebuah gambar ya. Dan di gambar itu ada gambar kegiatan. Nanti kelas 5 akan mengaitkan tentang sikap-sikap toleransi ya. Dan nanti juga kelas 5 akan belajar tentang memilih tentang pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Nanti akan Bu Guru tayangkan juga video tentang letak wilayah Indonesia. Nanti kelas 5 akan tahu, oh ternyata seperti ini letak geografis Indonesia. Nah, langsung saja ya, semuanya dipersiapkan ya. Ya, sekarang amati gambar di sini. Semuanya terlihat ya. Nah, sekarang kita lihat. Iya, Bu. Coba Bu Guru mau tanya sama Narahma. Di situ ada gambar apa ya? Kenapa terlihat kotor sekali? Itu gambar apa ya? Coba Narahma. Sampah. Coba bayangkan kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak sampahnya, apa yang akan terjadi? Bau Bu. Bau, betul banget. Oleh karena itu, biar tidak ada sampah, maka kita harus melakukan apa? Membuang sampah pada tempatnya Bu. Pada tempatnya Bu. Betul. Terus apa lagi? Dibersihin Bu. Dibersihkan dengan cara Bekerja gotong royong. Rame-rame Bu. Iya, betul. Coba lihat. Amati kedua gambar ini, keempat gambar ini. Ini adalah lingkungan kotor, ya kan? Nah, supaya lingkungan menjadi bersih, maka kita melakukan yang namanya kerja bakti atau gotong royong. Nah, gotong royong sebelum ada virus corona, saat kita pembelajaran tatap muka di sekolah, kita rutin ya setiap 1 minggu sekali melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Begitu juga setiap hari Minggu di lingkungan masyarakat.
Apa yang boleh melakukan kerja bakti atau gotong royong orang yang mungkin boleh nggak? Kalau misalnya orang saja ada orang yang berbeda suku ingin ikut Boleh di dong, desa kalian, boleh Bu. Boleh, Bu. boleh tidak? Boleh dong, Bu. Mengapa? Mengapa boleh? Coba siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya sama Bu. Ya, angkat tangan dulu coba biar nggak rebutan. Siapa yuk angkat tangan? Saya Bu. Ya, coba kenapa? Kan tidak boleh membeda-bedakan, Bu. Betul. Jadi, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita tidak boleh membeda-bedakan. Seperti gambar yang kalian lihat ini. Ya. Di gambar kegiatan gotong royong pasti terdapat berbagai macam suku. Ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Ada juga di lingkungan sekolah, tidak semua satu kelas itu agamanya sama, ya kan? Tapi kita tetap harus saling berteman. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Apa namanya? Toleransi. Oke, nah sekarang Bu Guru mau tanya, apa sih manfaat dari gotong royong? Pekerjaannya cepat selesai, Bu. Betul, terus apa lagi Rina? Pekerjaan yang berat jadi ringan, Bu. Iya betul, pekerjaan terasa ringan, memupuk persatuan juga ya. Pekerjaan yang berat jadi ringan, pekerjaan juga cepat selesai. Nah, sekarang Bu Guru minta, kan kalian sudah Ibu bagi ya di grup. Satu kelas ini ada 3 grup ya. Silahkan kalian saling berdiskusi di grup WA kalian masing-masing. Diskusikan ya. Terus kalian temukan 5 contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Nanti kalau sudah, kalian tulis di LKPD. Bu Guru tadi sudah share, sudah membagikan LKPD di grup WA kelas 5. Nanti silakan dibuka ya. Paham sampai sini anak-anak? Iya, Bu. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini dia. Kita tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia ini terkenal tadi dengan gotong royongnya. Nah, sekarang kita baca pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Oke, di situ ada paragraf yang pertama. Coba, Nak Mika bacakan paragraf yang pertama. Silahkan. Yang lain menyimak ya. Ya Bu, Ya, Bu Guru. buatlah Ya, silakan dibaca paragraf. secara geografi Indonesia diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Di Ya, sebelah betul. Ya, selanjutnya paragraf yang kedua. Siapa yang mau membaca angkat tangan? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. silakan Rahmi baca paragraf yang kedua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Betul. Selanjutnya, siapa yang berani membaca paragraf yang ketiga? Siapa yang berani angkat tangan? Ayo, Saya, Bu. coba paragraf yang ketiga dibaca. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Nah, tadi kelas 5 sudah membaca bacaan teks non-fiksi ya, yang berjudul Pengaruh Letak Geografis Indonesia. Dan tadi ada 3 paragraf. Sekarang bersama dengan teman-teman kelompok ya, dari 3 paragraf itu, kalian pilih mana yang merupakan pikiran utama. Ya, nanti kalian tulis di LKPD. Paragraf yang pertama itu pikiran utamanya tentang apa? Terus informasi pentingnya tentang apa? Masih ingat ya, pikiran utama itu sama dengan ide pokok atau
hal yang menjadi utama dalam paragraf tersebut. Kemarin kita sudah pernah membahasnya. Nanti kalian bersama dengan teman-teman kelompok diskusikan, kalian tulis setiap paragrafnya, pikiran utama dan informasi penting apa sih yang ada di dalam setiap paragraf. Nanti kalian tulis di lembar LKPD. Bu Guru tadi sudah share LKPD di grup WA. Oke, kelas 5, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham, Sudah, Bu. Bu. Oke, kalau hari ini sudah paham semua, tadi kalian sudah membaca pengaruh letak geografis Indonesia. Coba kelas 5, bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga, Bu. Enggak, Bu. Bangga, hebat. Kita harus bangga kepada negara Indonesia. Nah, biar kita lebih bangga lagi, kita lihat dulu video yang akan Bu Guru berikan. Semuanya simak ya. Ya, tadi kalian sudah melihat video letak geografis Indonesia, ya. Nah, sekarang kalian lihat, kita kan tinggal di negara yang besar, yaitu Indonesia. Tadi Indonesia diapit oleh 2 benua. Coba siapa yang tahu benua apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, coba apa? Benua apa ya? Benua Asia dan Australia, Bu. Tuh, Rina, tepuk tangan, hebat. Benua Asia dan Australia. Terus terletak di antara 2 samudra. Samudra apakah itu? Siapa yang bisa menjawab? Samudra Hindia, Bu. Bu. Samudra Hindia dan Samudra Samudra Pasifik. Pasifik. Bu. Betul, Mukini. Betul, kelas 5. Hebat. Ye, berarti sekarang sudah paham. Nah, karena Indonesia terletak geografis, ternyata punya pengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Yuk kita simak baik-baik ya. Pengaruh letak strategis Indonesia yang memberikan keuntungan. Nah, di bidang ekonomi ini sebagai jalur perdagangan internasional dan penambah devisa negara. Terus juga di bidang transportasi, percepatan infrastruktur pada daerah-daerah peningkatan akomodasi massal. Terus juga di bidang komunikasi, nah kita dituntut bisa bahasa Inggris. Kelas 5, ada yang bisa bahasa Inggris? Ada yang bisa bahasa Inggris? Thank you. Bisa, Bu. Cuma good morning Ada, Bu. bisanya. I love you. Kalau sekarang pagi good morning ya, kelas 5 ya. Iya, udah pinter itu. Udah tahu good morning. Nah, itu nanti kelas 5 bisa memperkaya lagi bahasa Inggrisnya ya. Terus di bidang sosial budaya, ternyata keanekaragaman budaya, baik dengan budaya lokal dan asing, ini dapat dengan mudah menyebarkan budaya Indonesia. Ini keuntungannya. Nah, sekarang kita lihat kerugiannya. Di bidang ekonomi, di bidang transportasi, komunikasi, dan sosial budaya. Nah, sekarang Bu Guru bertanya kepada kelas 5, kenapa sih Indonesia itu di letak strategisnya ada kerugiannya? Kenapa ya? Ayo, siapa yang berani menjawab? Selain mendapatkan keuntungan juga ada kerugian. Contohnya di bidang ekonomi. Bu. Ya, coba Mika. Ketua kelasnya nih, coba. Ya, Mika. Coba kenapa Indonesia ternyata juga letak strategis Indonesianya juga bisa memberikan kerugian. Kira-kira mengapa ya? Karena subur, Bu, jadinya diincar penjajah, Bu. Dijajahnya lama. Iya, betul. Itu menurut pendapatnya Mika. Oke, sip. Terima kasih Mika sudah berani menyampaikan pendapat. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Mengapa letak strategis Indonesia juga bisa memberikan kerugian? Tadi Itu, kata Bu, ikannya diambilin sama tetangganya tuh, ikannya. tetangganya siapa?
tetangganya Nak Rahmi? Tetangga negaranya, Bu. Tetangga siapa ya? Ya Rahmi, tetangga Sama siapa ya? negara Oh, yang lainnya yang negara. dekat. Iya, betul. Itu lagi Bu, bencana Bu, ada bencana alam, ada gempa Iya. bumi gitu Bu. Ya betul, betul. Kita juga di Indonesia juga ini ya sering terjadi bencana alam, tsunami. Terus tadi yang Rahmi bilang ikan-ikannya diambil sama tetangga. Maksudnya itu bukan tetangganya Rahmi ya kelas 5, tapi tetangga negara Indonesia. Jadi punya kerugian ya. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga negara Indonesia. Nah, ini dia pengaruh letak strategis Indonesia yang memberikan kerugian ya. Kelas 5 sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham Bu. Ada yang belum paham? Kalau yang belum paham boleh bertanya sama Bu Guru. Ada yang mau bertanya? Bu Guru, kalau itu banyak orang-orang luar yang masuk itu kita rugi apa enggak ya, Bu? Oh, orang-orang masuk ke negara Indonesia. Iya, Oke. iya, Bu. Kalau orang-orang luar itu masuk ke negara Indonesia dengan tujuan baik, misalnya menanam modal, tahu modal ya, atau investasi untuk membuka usaha, mungkin tidak rugi. Tapi kalau orang asing itu masuk ke negara Indonesia dengan tujuan tidak baik, ingin mengambil sesuatu dalam Indonesia, itu yang tidak baik. Oh ya, terus ingat kelas 5, sekarang kan zaman modernisasi ya. Kelas 5 Bu Guru lihat kemarin sudah ada beberapa anak yang punya TikTok. Ya Bangga. Ya, Rahmi punya TikTok ya kemarin. Punya, Iya, Bu, punya, Bu Rahmi. TikTok. Ada juga yang punya Instagram. Nah, kita harus berhati-hati ya dengan budaya luar karena sekarang zaman teknologi, zaman canggih, apapun bisa masuk. Tapi ingat, kita harus menyaringnya. Ya, kita harus menyaring mana yang sesuai dengan budaya kita. Seperti itu. Di bidang sosial budaya, nah ini salah satunya. Banyak budaya yang masuk ternyata dapat membuat budaya lokal tersingkir dan banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan adat Indonesia. Begitu, sampai di sini paham kelas 5? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah sekarang bersama dengan kelompok kalian buat clipping ya. Buat clipping boleh diambil dari internet, dari majalah, dari koran. Kalian cari gambar yang berhubungan dengan sikap toleransi di negara Indonesia ya. Kalian nanti tempelkan di kertas dengan teman-teman kelompoknya. Nanti kalau sudah, kalian kerjakan di LKPD 3. Ya. Nah, sekarang kita buat jadwal dulu yuk. Kira-kira tugas hari ini yang membuat clipping dan tugas-tugas yang lainnya, kira-kira kalian selesainya kapan yang membuat clipping? Besok, Bu. Oh, besok. Oke, besok ya. Nah, oleh karena itu sekarang kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Nanti kalau kalian kesulitan, kalian bertanya sama Bu Guru ya. Boleh di WA grup. Oke? Nah, nanti jangan lupa tugasnya kalian kirim. Boleh di WA grup, boleh melalui foto, video, atau rekaman suara, atau kalian kirim di Google Classroom yang kemarin kita sudah buat. Sudah punya semua ya? Sudah punya, Bu. Ya, Bu. Sudah punya semua. Nanti hasil kerja kalian dengan teman-teman kelompok akan Bu Guru tempel di kelas. Semoga kita bisa segera belajar tatap muka bersama-sama. Amin. Amin. Ya, tugas hari ini dengan teman kelompoknya sudah paham ya? Hari Paham, ini kita Bu. sudah belajar. Tadi belajar tentang apa ya yang ada gambar? Belajar tentang apa tadi? Gotong royong. Gotong royong. Toleransi. Iya, Sampah, Bu. toleransi.
Terus belajar apa lagi? Sampah, Bu, kotor. Ya, lingkungan sampah yang kotor. Terus kita tadi belajar tentang pikiran utama, mencari informasi yang penting, dan kita tadi juga belajar pengaruh letak strategis Indonesia. Nah, hari ini kelas 5 hebat-hebat semuanya. Sekarang Bu Guru akan memberikan soal. Bu Guru kirim linknya di WA ya. Nanti kalian kerjakan. Oke? Ya, kalian Ya, Bu. kerjakan. Kalian kerjakan sekarang. Bu Guru tadi sudah mengirim linknya. Silakan dibuka WA-nya. Oke, sudah selesai hari ini. Dan alhamdulillah kelas 5 semuanya bagus-bagus. Sudah paham materi hari ini. Oke, kelas 5. Kita besok bertemu lagi. Jangan lupa ya tugas clippingnya. Kan paling lambat besok. Nah, besok kita bahas bersama-sama tugas yang dibuat oleh kelas 5. Oke, hari ini Bu Guru selesai. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Coba kalau tadi pagi ada Nak Riki yang sudah menyiapkan doa. Sekarang coba Yulia kita berdoa dulu yuk sebelum selesai. Silakan Yulia pimpin doanya. Ya, Bu Guru. Iya, silakan pimpin doanya. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih kelas 5. Coba sebelum pulang, sebelum selesai Google Meeting-nya, coba yuk kita tepuk 5 tepuk dulu buat kelas 5. Beri 5 tepuk untuk kelas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Besok kita bertemu lagi ya di Google Meet ya. Oke, jangan lupa karena kita masih daring, belum bisa tatap muka karena di tempat kita masih ada PPKM. Jadi jangan lupa harus selalu memakai apa? Masker, Bu. Masker. Iya, ini Bu Guru lagi di dalam ruangan ya. Jadi maskernya dilepas dulu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Terima kasih kelas 5. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Bu Guru. Iya, dadah. Selamat mengerjakan tugas ya.